Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Siti Safaroh berasal dari MTS Hidayatul Ikhwan sedang Marukra Rembang kelas 2C Fikih akan menyajikan video materi pembelajaran sebagai sumber belajar. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan membahas tentang ariyah atau pinjam-meminjam. Sebelum membahas lebih lanjut tentang ariyah, terlebih dahulu akan kami sampaikan tentang kompetensi dasar, indikator, dan tujuan dari materi ariyah. Kompetensi dasar: menghayati hikmah pinjam-meminjam, membiasakan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pinjam-meminjam, memahami ketentuan pinjam-meminjam. Yang terakhir, mendemonstrasikan pelaksanaan pinjam-meminjam. Indikator: yang pertama, menjelaskan pengertian. Yang kedua, menelaah dasar hukum ariyah. Yang ketiga, menganalisis hukum ariyah. Yang keempat, menguraikan ketentuan ariyah. Dan yang kelima, mengimplementasikan ketentuan ariyah dalam kehidupan. Baik, untuk tujuan. Tujuan yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menyelidiki ketentuan ariyah dengan tepat dan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisa ketentuan ariyah dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu mempresentasikan hasil dari ketentuan ariyah dengan baik. Dan yang keempat, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran dengan benar. Yuk, mari kita amati gambar. Apa yang terjadi dalam gambar tersebut? Dalam bermasyarakat, pastinya kita sudah biasa atau sudah tidak asing lagi dengan kata pinjam-meminjam atau yang disebut dengan ariyah. Karena kita manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, dan tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Nah, dengan begitu, seringkali seseorang melakukan akad muamalah dalam bentuk pinjam-meminjam atau yang disebut dengan ariyah. Sekarang, apa pengertian dari ariyah itu? Ariyah atau pinjam-meminjam adalah pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan mengurang atau merusak benda itu, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Jadi harus ada akad sebagai perantara terjadinya pinjam-meminjam. Baik, untuk dasar hukum ariyah. Dasar hukum ariyah terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal 'itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Dasar hukum yang kedua, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-ariyatu mu'addatun wa za'imu gharimun wa dainu maqdiyun. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar dan hutang harus ditunaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua dasar hukum ariyah tersebut dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kemanfaatan, bukan hal berbuat dosa atau kemaksiatan dan permusuhan. Sedangkan kewajiban dari sang peminjam itu wajib hukumnya untuk mengembalikan barang yang meminjam. Apa hukum ariyah itu? Hukum
Ariyah asal mulanya adalah mubah atau boleh. Hukum Ariyah bisa menjadi sunnah apabila dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang cukup penting. Misalkan, meminjam sepeda untuk mengantarkan anak ke sekolah. Bukan meminjam yang tidak jelas tujuannya atau sekedar dipakai main keliling-keliling saja. Misalkan lagi meminjam buku pelajaran untuk dibaca dan sebagainya. Sedang hukum Ariyah bisa menjadi wajib apabila pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Misalkan, meminjam baju atau sarung untuk sholat, wajib 5 waktu. Yang apabila tidak dipinjami, tidak bisa sholat karena bajunya terkena najis. Sedangkan hukum Ariyah yang terakhir bisa menjadi haram apabila pinjam meminjam tersebut digunakan untuk kemaksiatan atau berbuat jahat. Misalkan, meminjam sepeda motor untuk digunakan tawuran atau bolos sekolah, mungkin saja ada pisau dipinjam untuk membunuh, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan rukun Ariyah atau pinjam meminjam yaitu merupakan hal pokok yang harus dipenuhi dalam akad Ariyah atau pinjam meminjam. Apabila ada bagian dari rukun tersebut yang tidak ada, maka akad Ariyah tersebut dianggap batal atau tidak sah. Adapun rukun Ariyah tersebut yaitu meliputi 1. Adanya mu'ir atau orang yang meminjami. Yang kedua, adanya musta'ir atau orang yang meminjam. Dan yang ketiga, adanya musta'ar, yaitu barang yang akan dipinjam. Yang keempat, ada batas waktu untuk mengembalikan. Dan yang kelima, adanya sighot ijab qabul. Setelah rukun Ariyah dimenuhi, maka ada syarat Ariyah juga yang harus terpenuhi. Syarat Ariyah adalah hal-hal yang harus dipenuhi atau prosedur dalam setiap akad yang terdapat dalam rukun Ariyah tersebut. Yang pertama, ada syarat bagi mu'ir atau orang yang meminjami. Syarat bagi mu'ir atau orang yang meminjami, yang pertama, berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang dipaksa atau anak kecil tidak sah untuk meminjamkan barang. Yang kedua, barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. Sedangkan untuk syarat bagi musta'ir atau orang yang meminjam, yang pertama, mampu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, orang gila atau anak kecil tidak sah meminjam barang. Yang kedua, mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak. Yang ketiga, hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Untuk syarat bagi musta'ar atau barang yang akan dipinjam, yang pertama, barang yang dipinjamkan benar-benar milik orang yang meminjamkan, bukannya milik orang lain dipinjamkan lagi. Ya. Yang kedua, ada manfaat yang jelas. Barang tersebut mempunyai manfaat yang jelas. Seumpama tadi dicontohkan ada sepeda untuk mengantarkan anak sekolah. Yang nomor 3, barang itu bersifat tetap atau tidak habis setelah diambil manfaatnya. Oleh karena itu, makanannya setelah dimakan menjadi habis atau berkurang zatnya tidak sah dipinjamkan.
Yang keempat ada zigot ijab dan qabul, yaitu bahasa interaksi atau ucapan rela dan suka atas pemanfaatan barang yang dipinjam. Kalau sudah terjadi ijab qabul antara peminjam dan yang meminjam, sudah terjadi kesepakatan, maka terjadilah pinjam minjam tersebut dengan azas sukarela. Nah, untuk yang selanjutnya tentang macam-macam arya. Macam-macam arya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada arya mutlak, yaitu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun atau tidak dijelaskan penggunaannya. Misalnya meminjam sepeda motor, di mana dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan sepeda motor tersebut. Meskipun demikian, penggunaan barang pinjaman harus disesuaikan dengan adat kebiasaan dan tidak boleh berlebihan. Yang kedua, ada arya muqayyadah. Arya muqayyadah adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktunya dan kemanfaatannya, baik disyaratkan oleh kedua orang yang berakad maupun salah satunya. Di sini dijelaskan bahwa yang mensyaratkan itu boleh kedua-duanya atau boleh salah satu yang meminjami atau yang meminjam. Oleh karena itu, peminjam harus menjaga barang dengan baik, merawat dan mengembalikannya sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, tentang hak dan kewajiban pemberi pinjaman dan peminjam. Hak dan kewajiban bagi pemberi pinjaman. Yang pertama, menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. Yang kedua, barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal. Maksudnya, barang tersebut masih utuh dan bersifat tetap, tidak habis atau tidak terkurangi setelah dipinjam atau dimanfaatkan. Dan yang ketiga, tidak didasarkan atas riba. Maksudnya bahwa kita harus sukarela meminjamkan barang tersebut tanpa grundel atau dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kita harus meminjamkan tanpa pamrih, tanpa ada imbalan atau kelebihannya saat barang tersebut dikembalikan. Hak dan kewajiban bagi peminjam. Yang pertama, peminjam harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab. Jadi, kita harus menjaga amanah yang sudah dipercayakan kepada kita atas barang yang kita pinjam. Yang kedua, dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat waktu. Kalau ada batas waktu yang diberikan kepada peminjam, maka harus sesuai dengan batas waktu pengembaliannya. Yang ketiga, biaya ditanggung peminjam jika harus mengeluarkan biaya. Misal, dalam meminjam tersebut ada barang yang rusak, maka kita harus menanggung pengeluaran biaya tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, selama barang itu ada pada peminjam, maka tanggung jawab berada padanya. Demikian uraian dari arya atau pinjam meminjam. Saya akhiri dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Sehat selalu. Kita harus menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.